Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sabilal Ali Effendi, NPM 190 120 10 339 dari kelas Bisnis Internasional A, PAN Veteran Jawa Timur, dan dosen pengampu Bapak Rega Ritomia Ariski, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian budaya. Di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultural diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Selanjutnya, di sini saya mengambil teori menurut beberapa para ahli. Di sini yang pertama ada Francis Merrill. Di sini menurut Francis Merrill, kebudayaan adalah semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota sesuatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis. Dan kebudayaan di sini berarti pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Dan yang kedua di sini ada Robert Hallowey. Di sini menurut Robert Hallowey, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat yang mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, kalian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal ataupun informal. Selanjutnya, dari budaya yang terjadi, pasti ada juga budaya yang pasti bertentangan dengan budaya yang ada. Budaya yang bertentangan tersebut juga disebut subkultur. Dalam bukunya yang berjudul Subkultur, The Meaning of Style, terbitan 1979 dari teori Dick Hebditz, dia beranggapan bahwa subudaya adalah bentuk perlawanan terhadap kebiasaan. Subudaya juga dapat dipandang negatif oleh masyarakat karena sifatnya yang mengkritik standar sosial yang dominan. Sedangkan menurut ilmu sosiologinya sendiri, subudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Asal-usul kultur. Di sini, asal-usul kultur ada 6 bagian. Yang pertama, geografi, institusi sosial, teknologi dan ekonomi politik, agama, teman sebaya, dan juga sejarah. Untuk asal-usul kultur yang pertama di sini ada geografi. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat dan berbahan kain yang tipis. Selanjutnya di sini negara Rusia merupakan negara yang beriklim dingin, sehingga banyak masyarakatnya yang memakai jaket tebal. Jadi pengaruh geografis di sini sangat berpengaruh besar terhadap suatu budaya di masyarakat. Contohnya di sini yaitu pakaian. Yaitu untuk Indonesia sendiri, mereka lebih dominan untuk memakai pakaian yang tipis, sedangkan untuk negara Rusia, mereka cenderung menggunakan pakaian yang tebal karena perbedaan geografis yang berbeda. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan institusi sosial. Negara Eropa kebanyakan memakai lajur kiri, sehingga pemerintah membuat aturan kendaraan roda 4 dari negara bagian Eropa. Sehingga kemudian banyak dari mereka yang memakai lajur bagian kiri karena anjuran dari pemerintah. Itu. Untuk negara Malaysia sendiri, mayoritas jalannya ada pada jalur kanan, sehingga pemerintah membuat aturan setir kemudi pada pengendara roda 4 dan mereka wajib menggunakan atau membuat kendaraan untuk bagian setirnya ada pada bagian kanan. Itu merupakan contoh institusi sosial.
Yang ketiga ada teknologi dan ekonomi politik. Di sini perkembangan teknologi informasi membuat negara berkembang meningkatkan teknologi mereka. Jadi, negara-negara yang berkembang di sini pasti saling berlomba-lomba untuk mendapatkan teknologi yang terbaru untuk suatu keunggulan dari negara mereka. Di sini contohnya produk dari smartphone yaitu iPhone. Selanjutnya ekonomi politik, yaitu membuat negara dapat memiliki hak untuk memiliki, membeli, dan memanfaatkan sesuatu. Di sini asal-usul kultur yang keempat ada agama. Negara di bagian Arab kebanyakan memakai pakaian gamis karena kebanyakan dari mereka memiliki budaya untuk menutup aurat pada ajaran agama Islam yang banyak dianut di negara mereka. Jadi cenderung berpakaian tertutup. Kemudian ada teman sebaya. Teman sebaya di sini membawa peran di dalam membentuk kultur di suatu negara. Dan budaya ini dapat bersifat turun-temurun. Contohnya di sini yaitu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Yang terakhir di sini ada sejarah. Di sini Maulid Nabi adalah kegiatan yang berkaitan dengan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Di sini sifat dari sejarah biasanya turun-temurun. Selanjutnya kultur versus fungsi manajemen. Yang pertama ada pemasaran. Jadi kultur dari suatu negara sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara perusahaan memasarkan bisnisnya. Tadi contohnya juga bisa dilihat pada bagian geografis. Di situ cenderung terjadi perbedaan antara negara Rusia dan Indonesia. Yang mana Indonesia cenderung beriklim tropis dan Rusia cenderung beriklim dingin. Jadi pemasaran di situ sangat berpengaruh. Selanjutnya di sini sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri juga sangat berpengaruh terhadap fungsi manajemen. Jadi, suatu kultur di suatu negara pasti sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana perusahaan mengambil sumber daya tersebut. Jadi, semisal kalau dari negara Jepang sendiri kan kebanyakan dari mereka rajin-rajin, sehingga kemungkinan besar dari negara mereka pasti banyak diincar oleh negara lain. Selanjutnya, yang terakhir ada produksi dan keuangan. Produksi dan keuangan sendiri sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan dari suatu perusahaan. Jadi, perusahaan berlomba-lomba untuk mencari bagaimana cara meminimalisir produksi yang ada. Jadi, bisa diambil seperti sumber daya manusia yang memiliki sebelumnya. Jadi, contohnya di sini perusahaan dari mobil BMW. Jadi, perusahaan dari mobil BMW sendiri mengambil tenaga ahli dari negara berkembang karena kemungkinan besar dari tenaga ahli di negara berkembang di sini cenderung lebih murah dari negara maju sehingga dapat menambah profit yang lebih banyak. Di sini kultur dan fungsi manajemen. Di sini dapat kita lihat di sini KFC di dalam memasarkan produknya di Arab menyesuaikan penjualan ayam gorengnya disertai dengan menjual nasi biryani karena nasi biryani di sini merupakan makanan yang digemari masyarakat Arab. Sedangkan contoh di sini selanjutnya yaitu KFC dalam memasarkan produknya di Indonesia, penjualan ayam gorengnya disertai dengan menjual nasi putih karena nasi putih merupakan makanan pokok orang Indonesia. Jadi dari perbandingan antara kedua contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara KFC Arab dengan KFC di Indonesia dengan membandingkan budaya dari kedua negara tersebut. Selanjutnya di sini pengetahuan kultur. Ada dua, yang pertama pengetahuan faktual yang berisi terkait warna, selera, sifat, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pengetahuan interpretatif, yaitu cara memahami dan menghargai.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengetahuan interpretatif. Di sini sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail, langsung mengobservasi dan memahami. Di sini saya contohkan sebagai agama Islam di negara Arab Saudi dibandingkan dengan negara lainnya. Di sini saya mengambil contoh peraturan agama. Di sini untuk peraturan agama dari negara Arab Saudi, mereka akan langsung memotong tangan untuk apabila tersangka dari kasus pencurian, maka dari negara Arab Saudi langsung menjatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan untuk negara Indonesia menjatuhi hukuman tahanan untuk mereka yang melakukan terdakwa dalam melakukan pencurian seperti itu. Dan juga di sini dalam cara berpakaian, negara Arab Saudi cenderung lebih tertutup dan cenderung mereka suka berpakaian berwarna hitam. Sedangkan untuk negara Indonesia sendiri cenderung memakai pakaian yang berwarna-warni. Kemudian mereka juga cenderung lebih apa ya istilahnya? lebih fleksibel istilahnya dalam tata cara berpakaian. Beda dengan Arab yang mayoritas negaranya beragama Islam, sehingga menganjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna gelap, yaitu berwarna hitam, dan mereka menyuruh masyarakatnya untuk memakai pakaian yang syar'i dan sesuai dengan agama dari kebanyakan orang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahasa nonverbal. Di sini yang pertama isyarat tubuh. Di sini yang pertama tatapan mata. Di Amerika diperbolehkan, sedangkan pada negara Jepang tidak, artinya yang tidak sopan. Sedangkan yang kedua mengangkat ibu jari ada di budaya negara Amerika dan Eropa. Kemudian duduk menyilang ada di budaya Eropa dan Amerika juga. Di sini salah satu bahasa nonverbal yang unik di sini untuk budaya kita, budaya Indonesia mengangguk artinya iya. Sedangkan untuk negara Belanda dan Yugoslavia artinya tidak. Berkebalikan dengan budaya kita. Selanjutnya layout toko. Di sini tata letak bagian depan adalah produk yang mahal, sedangkan pada bagian belakang adalah produk yang murah. Dan hal tersebut diterapkan pada negara Korea. Di sini saya akan mengambil contoh terkait budaya kerja dan tata krama dari negara Korea. Masyarakat Korea, masyarakatnya cenderung memiliki sifat yang disiplin, kemudian etos kerja yang kuat, yaitu melakukan kerja cepat, kemudian yang pasti fokus terhadap pekerjaan mereka. Dan mereka juga memiliki tata krama berupa cara makan yang memakai sumpit, sedangkan kita memakai sendok, seperti itu. Dan budaya mereka juga ada maaf, terima kasih, dan yang terakhir tempat umum dan media. Jadi tempat umum yang ada di Korea, mereka cenderung lebih sering digunakan karena mayoritas masyarakatnya yang lebih suka menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor pendorong terbentuknya budaya. Di sini saya mengambil teoritis dari pendapat Clyde Kluckhohn. Ada 7 unsur yang membentuk budaya atau kebudayaan. Pertama, bahasa, yaitu mencakup bahasa lisan dan tulisan yang memiliki fungsi sebagai cara berinteraksi dan merupakan salah satu tanda adanya budaya suatu peradaban. Yang kedua, sistem pengetahuan, yaitu mencakup pengetahuan mengenai berbagai hal seperti perilaku sosial. Yang ketiga, sistem religi, yaitu mencakup aliran kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat, dan kegiatan unsur kebudayaan sifatnya sistem religi ini. Misalnya
misalnya sendiri, contohnya yaitu upacara atau tradisi kepercayaan tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih singkat lagi. Jadi yang keempat, sistem mata pencaharian manusia, yaitu mencakup metode manusia untuk bertahan hidup, seperti bercocok tanam dan berdagang. Yang kelima, sistem teknologi manusia, yaitu mencakup peralatan, produksi alat transportasi, proses distribusi, komunikasi, serta tempat-tempat untuk menyimpan benda atau manusia. Dan yang keenam, sistem kemasyarakatan, yaitu mencakup sistem keluarga, kekerabatan, komunitas, organisasi. Dan terakhir, kesenian, yaitu mencakup berbagai bentuk seni, seperti musik, tari, dan lukis. Sini ada ciri budaya. Yang pertama, memiliki pola selektif. Jadi budaya diketahui memiliki pola selektif yang hanya ditetapkan dan diwariskan kepada kelompok tertentu. Jadi pola selektif di sini maksudnya budaya yang ada dari daerah satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Selanjutnya di sini yaitu bersifat turun-temurun. Budaya biasanya sering dan diwariskan secara turun-temurun, bukan tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang tiga, bersifat dinamis. Artinya di sini yaitu budaya di sini berubah mengikuti dengan perubahan zaman. Dan yang poin-poin yang terakhir di sini yang keempat, memiliki pola dalam penyebaran, yaitu budaya bisa tersebar atau diwariskan maupun diperkenalkan melalui kegiatan komunikasi, baik antar kelompok, individu, atau generasi. Dan yang terakhir dapat mengalami perubahan. Budaya di sini bisa mengalami perubahan dengan adanya globalisasi, sehingga lebih banyak budaya yang dapat menyatu dan saling melengkapi, serta penerapannya kemudian saling beriringan dengan masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin presentasi dari saya dapat saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.